Anda mungkin tidak sadar, tapi ada beberapa hal di rumah Anda yang bisa memperpendek umur dan mengancam kesehatan keluarga. Apa saja ciri-ciri yang bisa membuat rumah Anda berbahaya bagi penghuni? Jangan biarkan ketidaktahuan merugikan diri sendiri. Tonton sampai habis dan temukan fakta mengejutkan yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, subscribe untuk terus mendapatkan tips hidup sehat. Mari bersama-sama kita jaga kesehatan, dan tulis sholawat di kolom komentar sebagai doa untuk keluarga kita yang tercinta. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, karena saya akan berbagi informasi yang sangat penting untuk kesehatan kita semua. Jangan lewatkan setiap detil yang bisa membuat rumah Anda lebih aman dan nyaman untuk keluarga tercinta. Mari kita mulai dengan poin pertama yang seringkali terabaikan, kebersihan rumah. Kebersihan adalah salah satu faktor terpenting yang seringkali terabaikan dalam menciptakan lingkungan rumah yang sehat. Rumah yang kotor, dengan debu yang menumpuk, sampah yang tidak dibuang secara teratur, atau lantai yang tidak dibersihkan dengan baik, bisa menjadi sarang bagi berbagai jenis mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, dan jamur. Mikroorganisme ini dapat berkembang biak dengan cepat, terutama di area yang lembab dan kurang ventilasi, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang bawah tanah. Paparan terhadap lingkungan yang tidak bersih dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan pernapasan. Debu dan kotoran yang menumpuk di permukaan dapat terhirup, mengganggu saluran pernapasan, dan memicu penyakit seperti asma, bronkitis, atau alergi. Selain itu, mikroorganisme yang berkembang biak di rumah yang kotor dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, yang seringkali mengarah pada komplikasi lebih lanjut, terutama pada lansia atau anak-anak. Tak hanya itu, rumah yang kotor juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya serangga dan hewan pengerat, seperti kecoa, tikus, dan lalat. Hewan-hewan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dapat membawa penyakit menular, seperti salmonella dan leptospirosis. Di beberapa kasus ekstrim, paparan terhadap kotoran dan urin hewan pengerat dapat menularkan penyakit yang berpotensi fatal. Selain masalah fisik, kebersihan yang buruk juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental penghuni rumah. Rumah yang kotor dan berantakan bisa meningkatkan rasa cemas, stres, dan depresi. Lingkungan yang berantakan dapat memperburuk suasana hati dan menurunkan motivasi, menciptakan siklus ketidaknyamanan yang sulit diputus. Dalam jangka panjang, ini dapat berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan mental penghuninya. Penting untuk menjaga kebersihan rumah secara rutin, tidak hanya untuk menciptakan tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga untuk memastikan kesehatan fisik dan mental penghuni rumah tetap terjaga. Kebersihan rumah adalah kunci utama untuk mencegah banyak masalah kesehatan. Namun, kebersihan saja tidak cukup jika rumah Anda kekurangan ventilasi yang baik. Ventilasi yang buruk bisa menyebabkan udara dalam rumah menjadi tercemar, dan itu bisa sangat berbahaya. Mari kita lihat lebih dalam tentang pentingnya ventilasi yang baik dalam rumah. Ventilasi yang tidak memadai adalah masalah besar yang sering terabaikan dalam banyak rumah. Rumah yang tidak memiliki sirkulasi udara yang baik atau tidak cukup mendapat cahaya alami dapat mengakibatkan kualitas udara yang buruk di dalam rumah. Udara yang stagnan, dengan tingkat oksigen rendah dan karbon dioksida tinggi, bisa memperburuk kondisi kesehatan penghuninya. Tanpa aliran udara yang memadai, rumah menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, jamur, dan mikroorganisme berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kondisi ini terutama berdampak pada penghuni yang memiliki masalah pernapasan, seperti penderita asma atau alergi. Menghirup udara kotor dan tercemar dalam jangka panjang dapat memicu serangan asma, batuk kronis, dan bahkan memperburuk penyakit paru-paru lainnya. Ventilasi yang buruk juga dapat meningkatkan kelembapan dalam ruangan, yang menjadi faktor utama penyebab pertumbuhan jamur dan jamur hitam. Paparan terus-menerus terhadap jamur ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, alergi, dan infeksi saluran pernapasan. Selain itu, kurangnya ventilasi yang baik juga bisa meningkatkan konsentrasi polutan dalam ruangan, seperti asap rokok, bahan kimia dari produk pembersih rumah tangga, atau formaldehida yang terdapat dalam furnitur dan bahan bangunan. Paparan jangka panjang terhadap polutan ini dapat meningkatkan risiko kanker dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Terlebih lagi, tingkat kelembapan yang tidak terkendali dapat mempengaruhi kualitas tidur penghuni rumah, yang akhirnya berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka.
Mengoptimalkan ventilasi rumah sangat penting, tidak hanya untuk sirkulasi udara yang sehat, tetapi juga untuk menjaga suhu dan kelembapan tetap stabil. Penggunaan jendela yang cukup besar, sistem ventilasi mekanis yang efisien, dan memperhatikan aliran udara alami akan memastikan udara dalam rumah tetap segar dan sehat. Selain itu, memastikan rumah memiliki akses sinar matahari yang cukup juga dapat membantu meningkatkan kualitas udara dan mendukung kesehatan penghuni secara keseluruhan. Sekarang, setelah kita membahas pentingnya ventilasi, mari kita lanjutkan ke masalah kelembapan. Kelembapan berlebih bukan hanya merusak struktur rumah, tetapi juga menciptakan kondisi yang ideal bagi jamur dan bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Inilah alasan mengapa menjaga kelembapan rumah sangat penting untuk kualitas hidup kita. Kelembapan yang berlebihan di dalam rumah bisa menjadi masalah kesehatan yang seringkali terabaikan. Tingginya kelembapan dapat menciptakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan jamur dan bakteri, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan penghuninya. Jamur hitam dan jamur lainnya yang tumbuh di dinding, langit-langit, atau di bawah karpet dapat menyebabkan alergi, batuk, serta gangguan pernapasan. Bagi penderita asma atau alergi, paparan jamur ini bisa memicu serangan yang lebih parah, yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup dan kesehatan mereka. Kelembapan yang tinggi juga bisa mempengaruhi kesehatan kulit. Ruangan yang lembab cenderung memicu kondisi kulit seperti eksim dan iritasi lainnya. Kelembapan berlebihan ini menyebabkan kelembaban yang terperangkap pada pakaian dan tempat tidur, yang kemudian menjadi tempat berkembang biaknya tungau debu dan mikroorganisme lain yang bisa menyebabkan masalah kulit. Tidak hanya itu, rumah dengan kelembapan tinggi dapat merusak struktur bangunan dan barang-barang di dalamnya. Kayu dan furnitur berbahan alami dapat menyerap kelembapan, menyebabkan pembengkakan dan kerusakan jangka panjang. Aliran udara yang terhambat karena kelembapan juga dapat memicu kerusakan pada cat dinding dan peralatan elektronik, membuat rumah lebih rentan terhadap kerusakan. Kelembapan berlebih juga berhubungan langsung dengan masalah psikologis. Rumah yang lembab seringkali terasa lebih pengap, menekan kenyamanan penghuni, dan dapat menambah tingkat stres atau kecemasan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berpengaruh pada kualitas tidur dan ketenangan pikiran penghuni, yang berdampak pada kesehatan mental. Untuk mengatasi masalah kelembapan ini, penting untuk memastikan bahwa rumah memiliki sistem ventilasi yang baik, penggunaan dehumidifier jika diperlukan, serta menjaga kebersihan dan kelembapan di area seperti kamar mandi dan ruang bawah tanah. Menjaga kelembapan di tingkat yang sehat tidak hanya penting untuk kenyamanan, tetapi juga untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental penghuni rumah. Lalu, berbicara tentang kualitas hidup, bagaimana dengan pencahayaan di rumah Anda? Rumah yang gelap dan kurang cahaya alami dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik penghuni. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pencahayaan yang buruk dapat mempengaruhi mood dan kualitas tidur kita. Kondisi rumah yang kurang cahaya alami dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental penghuninya. Sinar matahari adalah sumber utama vitamin D yang penting bagi tubuh. Tanpa cukup paparan sinar matahari, tubuh tidak dapat memproduksi cukup vitamin D, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kelemahan otot, gangguan pada tulang, dan masalah dengan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kekurangan vitamin D juga dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kronis seperti osteoporosis dan bahkan penyakit jantung. Kondisi rumah yang gelap dan minim cahaya alami juga dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis penghuni. Paparan cahaya matahari yang cukup berperan dalam pengaturan ritme sirkadian tubuh, yaitu siklus tidur dan bangun tubuh yang alami. Jika tubuh tidak mendapatkan cukup cahaya alami, ritme sirkadian bisa terganggu, yang berakibat pada kualitas tidur yang buruk. Tidur yang tidak cukup atau tidak berkualitas dapat menyebabkan kelelahan kronis, penurunan energi, serta gangguan suasana hati yang bisa berujung pada depresi. Selain itu, rumah yang gelap dan suram juga dapat memengaruhi suasana hati dan mental penghuni. Penelitian menunjukkan bahwa ruang yang terang dapat meningkatkan perasaan positif, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, rumah yang gelap dan muram seringkali mengundang perasaan kesepian, stres, dan depresi. Ketidakmampuan untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup dapat memperburuk kondisi tersebut, menciptakan siklus stres dan kelelahan yang bisa mengarah pada gangguan mental yang lebih serius. Di samping itu, rumah yang gelap juga cenderung menjadi tempat berkembang biaknya serangga dan jamur, yang lebih suka berkembang di area lembab dan kurang cahaya. Kondisi ini semakin memperburuk kualitas udara dalam rumah, yang bisa menyebabkan masalah pernapasan atau alergi. Untuk menciptakan rumah yang lebih sehat,
Pastikan ruangan mendapatkan cukup cahaya matahari, baik dengan cara membuka tirai di siang hari atau menata ulang furnitur agar tidak menghalangi cahaya masuk. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk menggunakan pencahayaan buatan yang cukup terang di malam hari untuk mendukung aktivitas dan meningkatkan suasana hati di dalam rumah. Dengan begitu, Anda dapat menciptakan rumah yang tidak hanya nyaman, tetapi juga sehat secara fisik dan mental. Pencahayaan yang buruk hanya satu bagian dari masalah rumah kita. Penggunaan material berbahaya juga bisa menjadi ancaman yang sering tidak kita sadari. Bahan kimia dalam furnitur atau cat bisa memengaruhi kesehatan pernapasan dan menyebabkan masalah jangka panjang. Mari kita simak lebih jauh mengapa memilih bahan yang aman sangat penting bagi kesehatan keluarga. Penggunaan material berbahaya dalam konstruksi rumah atau furnitur bisa memiliki dampak negatif terhadap kesehatan penghuni dalam jangka panjang. Banyak bahan bangunan dan perabotan rumah tangga yang mengandung senyawa kimia berbahaya, seperti formaldehida, benzena, dan ftalat, yang bisa terlepas ke udara dalam ruangan dan mencemari kualitas udara di rumah. Formaldehida, misalnya, adalah bahan kimia yang sering ditemukan dalam pelapis furnitur, lantai, dan cat. Paparan jangka panjang terhadap formaldehida dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kanker. Bahan kimia berbahaya yang ditemukan dalam bahan bangunan dan furnitur juga dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Beberapa senyawa kimia ini, ketika terhirup dalam jumlah yang cukup banyak, dapat memengaruhi fungsi paru-paru dan meningkatkan kerentanannya terhadap infeksi pernapasan. Pada kasus yang lebih parah, paparan terus-menerus dapat meningkatkan risiko gangguan neurologis dan penyakit degeneratif lainnya, seperti Alzheimer. Selain itu, beberapa bahan bangunan yang lebih tua, seperti asbes, juga berpotensi sangat berbahaya jika tidak dikelola dengan benar. Asbes digunakan secara luas dalam konstruksi bangunan pada abad ke-20, dan jika serat-seratnya terlepas ke udara dan terhirup, dapat menyebabkan penyakit paru-paru serius seperti asbestosis, kanker paru-paru, dan mesotelioma. Meski penggunaan asbes sudah dilarang di banyak negara, rumah-rumah lama yang masih menggunakan bahan ini bisa menjadi sumber paparan yang berbahaya bagi penghuni. Tidak hanya bahan bangunan, tetapi juga produk pembersih rumah tangga yang mengandung bahan kimia keras, seperti pemutih dan pembersih dengan amonia, dapat menambah beban toksin di dalam rumah. Terlalu sering menggunakan produk-produk ini tanpa ventilasi yang memadai dapat meningkatkan kadar polutan di udara rumah, berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan atau bahkan keracunan. Untuk mengurangi risiko paparan bahan berbahaya, penting bagi penghuni rumah untuk memilih bahan bangunan dan furnitur yang ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Selain itu, menggunakan produk pembersih yang lebih aman dan mengurangi penggunaan bahan kimia keras dalam rumah dapat membantu menjaga kualitas udara dan kesehatan penghuni. Pengecekan dan perawatan rutin pada rumah lama untuk memastikan tidak ada bahan berbahaya seperti asbes yang masih ada juga sangat penting demi keamanan penghuni. Namun, tidak hanya bahan bangunan yang perlu diperhatikan. Desain rumah yang tidak ergonomis juga bisa berisiko bagi kesehatan fisik kita. Furnitur yang tidak mendukung tubuh dengan baik dapat menyebabkan masalah postur yang berbahaya. Yuk, kita lihat bagaimana desain rumah yang ergonomis dapat membantu menghindari masalah kesehatan fisik. Desain rumah yang tidak ergonomis dapat mempengaruhi kesehatan fisik penghuni dalam jangka panjang, menyebabkan masalah seperti sakit punggung, leher kaku, gangguan postur, dan bahkan cedera serius. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana desain lingkungan dan perabotan dapat disesuaikan dengan kebutuhan fisik manusia untuk mencegah stres fisik dan meningkatkan kenyamanan. Rumah yang tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ergonomi dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup. Salah satu masalah utama yang sering ditemukan adalah penempatan furnitur yang tidak sesuai atau tidak nyaman. Tempat tidur yang tidak mendukung dengan baik atau kursi yang tidak ergonomis dapat menyebabkan postur tubuh yang buruk. Postur tubuh yang tidak tepat, seperti membungkuk atau tidur dengan posisi yang salah, dapat menyebabkan masalah pada tulang belakang, punggung, leher, dan sendi. Seiring waktu, masalah ini dapat berkembang menjadi gangguan muskuloskeletal kronis yang mempengaruhi kualitas hidup dan meningkatkan rasa sakit. Selain itu, desain rumah yang sempit atau tidak memadai untuk bergerak dengan nyaman juga bisa menyebabkan cedera, terutama di ruang yang sering digunakan seperti dapur atau kamar mandi. Ruang yang sempit atau tidak ada ruang untuk bergerak bebas dapat meningkatkan risiko terjatuh atau terbentur benda keras. Pencahayaan yang buruk atau tata letak ruang yang tidak efisien juga dapat memperburuk kondisi ini,
menciptakan potensi kecelakaan yang bisa berujung pada cedera serius. Penyusunan ruang yang tidak ergonomis juga mempengaruhi kenyamanan penghuni dalam beraktivitas sehari-hari. Misalnya, dapur yang tidak memiliki akses yang mudah ke peralatan atau ruang kerja yang terlalu sempit bisa memaksa penghuni untuk membungkuk atau melakukan gerakan yang tidak alami, menambah tekanan pada tubuh dan menyebabkan kelelahan fisik. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan otot, peradangan, dan bahkan cedera jangka panjang jika tidak ditangani dengan benar. Untuk menciptakan rumah yang lebih ergonomis dan mendukung kesehatan fisik penghuninya, penting untuk memperhatikan desain furnitur yang nyaman dan mendukung, serta memastikan ruang rumah cukup luas untuk memungkinkan pergerakan yang bebas dan aman. Menggunakan furnitur yang dapat disesuaikan, seperti kursi yang mendukung punggung dengan baik atau meja kerja yang dapat diatur tingginya, dapat membantu mengurangi stres fisik. Selain itu, memastikan tata letak rumah memadai untuk aktivitas sehari-hari yang efisien dapat meningkatkan kenyamanan dan mengurangi risiko cedera. Berbicara tentang kenyamanan, lingkungan rumah yang bising bisa mengganggu ketenangan dan kesehatan kita. Suara bising yang terus-menerus bisa meningkatkan stres dan berdampak pada kesehatan mental. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana kebisingan bisa mempengaruhi kualitas hidup kita. Lingkungan yang bising, baik dari suara lalu lintas yang ramai, suara tetangga, atau bahkan kebisingan dari alat rumah tangga, dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental penghuni rumah secara signifikan. Suara yang terus-menerus bisa mengganggu ketenangan dan meningkatkan tingkat stres, yang pada akhirnya berdampak buruk pada kualitas hidup penghuni rumah. Paparan kebisingan yang berkelanjutan dapat menyebabkan peningkatan kadar hormon stres, seperti kortisol, dalam tubuh. Ketika tubuh terus-menerus terpapar tingkat stres yang tinggi akibat kebisingan, sistem kekebalan tubuh bisa melemah, yang meningkatkan kerentanannya terhadap berbagai penyakit, termasuk infeksi dan gangguan kesehatan kronis. Kebisingan juga dapat memengaruhi kualitas tidur, yang sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Gangguan tidur yang disebabkan oleh kebisingan dapat menyebabkan kelelahan kronis, penurunan daya tahan tubuh, serta masalah kognitif seperti penurunan konsentrasi dan memori. Selain itu, kebisingan berlebih juga dapat meningkatkan risiko gangguan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap kebisingan, terutama suara lalu lintas atau kebisingan perkotaan lainnya, dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu gangguan jantung seperti hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Orang yang hidup dalam lingkungan bising juga cenderung mengalami gangguan kecemasan dan depresi yang lebih tinggi, karena kebisingan dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh dan menciptakan perasaan cemas dan tidak nyaman. Kebisingan yang terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental penghuni rumah. Ketika lingkungan tidak dapat memberikan ketenangan, stres dan kecemasan dapat meningkat. Kualitas hidup pun terganggu, terutama bagi mereka yang membutuhkan ketenangan untuk bekerja, belajar, atau beristirahat. Kondisi ini bisa memperburuk kesehatan mental, yang jika tidak diatasi, dapat menyebabkan gangguan tidur yang lebih serius, bahkan depresi. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan sehat, penting untuk meminimalkan kebisingan di rumah. Menggunakan jendela yang kedap suara, menambahkan tirai tebal, atau menggunakan peredam suara di area yang bising bisa sangat membantu. Jika kebisingan berasal dari luar, seperti lalu lintas atau tetangga, maka upaya untuk mengisolasi suara dengan menggunakan bahan peredam suara di dinding atau langit-langit bisa meningkatkan kenyamanan penghuni rumah. Dengan mengurangi kebisingan, penghuni rumah bisa menikmati kualitas hidup yang lebih baik, dengan tidur yang lebih nyenyak dan tingkat stres yang lebih rendah. Semua poin yang telah kita bahas sangat penting untuk memastikan rumah kita menjadi tempat yang aman, nyaman, dan sehat. Dengan sedikit perhatian dan perubahan, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk keluarga tercinta. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, dan tulis sholawat di kolom komentar untuk doa bersama agar kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Terima kasih telah menonton. Semoga hidup Anda selalu diberkahi. Semoga informasi yang telah kita bahas tadi bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan di rumah. Rumah seharusnya menjadi tempat perlindungan, bukan tempat yang memperburuk kualitas hidup. Dengan sedikit perhatian dan perubahan, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi diri kita dan orang yang kita cintai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe agar terus mendapatkan tips-tips berguna lainnya. Mari bersama-sama menjaga kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan kita. Tulislah sholawat di kolom komentar sebagai doa untuk kita semua agar selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan.
Terima kasih telah menonton. Semoga hidup Anda selalu diberkahi.